warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ngobrol santai di Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Jadi Aprilia Syafira akan ngobrol santai dengan salah satu pemenang Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Ya kan? Boleh kenalan dulu nih Bang. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Chandra. Saya merupakan pemenang 2 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Triga terbangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oke, salam literasi. Iya, jadi Abang ini adalah pemenang tahun 2021 ya? Iya, betul Kak. Iya, jadi Lia dan Lea. Kemarin gitu ya? Iya, kembaran, nggak janjian say gitu. Oke Bang, jadi kesibukannya sendiri nih ngapain aja nih? Oke, kalau untuk kesibukan, sekarang saya merupakan mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Teknik Informatika. Nah, kalau kesibukan di luar kuliah, saya ada melakukan les atau bimbingan belajar untuk teman-teman ataupun anak-anak. Selain itu juga ada kegiatan organisasi, kegiatan duta juga, dan kegiatan komunitas, seperti itu Kak. Wow, agak padat ya jadwalnya ya. Lumayan lah. Oke, nah berarti Bang kita membahas tentang Duta Bahasa nih Bang. Mungkin boleh ceritain, mungkin banyak juga teman-teman yang agak awam nih, baru tahu kan ada Duta Bahasa. Mungkin bisa dijelasin perjalanan Abang sampai akhirnya bisa jadi Duta Bahasa. Oke, nah terkait duta, mungkin saya akan bercerita sedikit kenapa saya bisa mengikuti Duta Bahasa. Nah, terkait pengalaman saya tentang duta, pertama kali saya mengikuti duta itu ketika tahun 2019, tapi itu duta kampus, Putra Putri UM Pontianak. Nah, di situ saya mendapatkan gelar sebagai putra berbakat UM Pontianak tahun 2019. Nah, ketika kita mengikuti ajang-ajang seperti itu, tentunya akan bertemu orang-orang luar biasa gitu kan. Betul. Jadi di situ saya menyadari bahwa kemampuan saya ini masih kalah banget dari yang lain. Oleh karena itu, untuk membuat kemampuan saya juga bisa luar biasa seperti yang lainnya, saya pun mencoba bersaing di luar untuk menambah pengalaman, ilmu, dan juga mempermantap diri. Nah, jadi pada tahun 2020 saya mengikuti ajang pemilihan Duta Anti Narkoba Provinsi Kalimantan Barat. Dan di situ saya mendapatkan gelar sebagai juara favorit dan top 8 saja karena masih kurang ilmu dan kurang pengalaman. Nah, tapi tak sampai di situ saja. Saya mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Dan tapi saya belum bisa membawa juara pertama dan sebagai pemenang 2 saja. Cuma di situ saya sudah mempelajari banyak hal, bertemu orang-orang yang luar biasa. Wah, really amazing. Iya, betul. Dan tahun 2022 saya juga mengikuti duta lagi karena saya masih ingin mengejar juara pertama. Iya. Nah, di situ saya menjadi Mr. Grand Tourism Kalimantan Barat atau Duta Pariwisata. Dan pada tahun 2022 kemarin juga saya mewakili Kalbar untuk bertarung di ajang Mr. Grand Tourism Indonesia dan berhasil mendapatkan gelar Mr. Grand Tourism Indonesia Inspirational tahun 2022. Seperti itu Kak. Wih, mantep ya. Berarti tapi emang kayak gitu nggak sih Bang, kalau misalnya udah sekali ikut lomba suka ketagihan? Betul banget. Iya kan, kayak gitu. Jadi bukan sekedar mencari juara, tapi mengasah bakat juga ya. Oke. Nah berarti panjang banget nih Bang dari 2019 sampai 2022. Nah kita akan fokus di Duta Bahasanya sendiri nih. Berarti ketika sudah jadi pemenang, ada nggak sih Bang program kerja atau program kegiatan yang akhirnya Abang lakukan, Abang terapkan? Oke, nah kalau dari program kerja, misalnya program kerja apa sih yang ingin kita lakukan atau yang akan kita wujudkan, itu tergantung dari pemenang utamanya lagi Kak. Nah, ketika dia mengikuti ajang ini, dia itu membawa program apa sih? Nah, ketika dia sudah menang, tentunya kita harus mewujudkan program itu tadi, seperti itu Kak. Dan kalau untuk kegiatan yang sudah saya lakukan, untuk sejauh ini saya sudah melakukan beberapa kegiatan seperti pengabdian ke masyarakat, tentang Triga Terbangun Bahasa, lalu tentang literasi, lalu bagaimana menulis puisi, seperti itu Kak. Mencoba menginspirasi pemuda-pemudi dengan sedikit ilmu yang dimiliki ini. Iya, betul. Kadang-kadang tuh tulisan itu bisa mengubah sudut pandang orang juga ya. Yes, that's right. Iya, betul. Nah, jadi tadi bisik-bisik tetangga nih ceritanya. Sebelum ini kita mulai, Abang tuh jelasin juga, Abang
Chandra, kalau misalnya dalam programnya tahun lalu di 2021 Bang Chandra sendiri bikin aplikasi ya Bang ya? Iya betul banget. Iya, seru banget dan penasaran sih, tapi sayang banget nggak bawa laptop ya, jadi Iya. belum bisa ditunjukin. Jadi aplikasi apa sih Bang yang Abang buat? Jadi yang saya buat itu aplikasi kamus bahasa daerah Melayu Sintang Kalimantan Barat berbasis website menggunakan algoritma sequential search. Nah, kenapa saya pilih salah satu bahasa aja, Kak? Iya. Karena bahasa di Kalbar ini kan banyak banget ya. banget, beda kabupaten, beda bahasa. Oke. Yap. Nah, ketika kita melihat jumlah kosakata di kamus itu kan dari 500 sampai ribuan. Iya. Jadi kalau kita masukin semuanya itu lumayan PR. really hard gitu. Iya betul. Nah, apalagi untuk program kerja ini saya sesuaikan juga dengan skripsi saya. Jadi untuk saat ini saya melakukan apa yang memang bisa dilakukan. Oleh karena itu memilih bahasa daerah Melayu Sintang, gitu Kak. Oke, berarti Abang juga asli Sintang nih? Tidak asli Sintang, tapi saya pernah sekolah di Sintang, yakni SD dan SMP di Sintang. Oke, jadi Baik. lumayan lah ya menguasai juga. Ya, alhamdulillah. Oh iya, jadi Abang ini tuh karena dia teknik informatika, teman-teman, jadi sekalian lah sambil menyelam minum air ya. Yaps. Oke, berarti ini udah selesai juga ya Bang ya? Untuk sekarang masih proses akan sidang, Kak. Oke, nah untuk aplikasi kamusnya sendiri akan dipublikasikan? Akan dipublikasikan karena Badan Bahasa, maksudnya Balai Bahasa juga menginginkannya. Oke, penasaran teman-teman, nanti kalau misalnya udah dipublish, kita bakal tunjukin ya, atau mungkin kita bisa ngobrol lagi kali ya. Boleh. Iya. Nah, membahas sebagai duta bahasa nih Bang, gimana sih Abang memandang generasi muda dalam hal literasi? Kan sekarang udah sering digital nih, lebih sering scroll TikTok segala macam. Akhirnya lupa nih bahwa literasi itu juga penting, gimana? Nah, terkait literasi, sebelumnya kita harus mengetahui literasi itu apa. Nah, literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi literasi itu merupakan kemampuan membaca, menulis, menghitung, ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dalam artian, hampir segala hal yang kita lakukan itu merupakan literasi. Itu yang pertama. Nah, terkait tingkat literasi di Indonesia, khususnya Kalbar sendiri, Kalbar itu bisa masuk ke dalam top 10 literasi digital Kak, di Indonesia, di peringkat ke-8. Data ini saya dapatkan dari Diskominfo Indonesia, seperti itu. Oke, berarti Abang memandang generasi muda dalam hal literasi sendiri udah cukup baik atau belum sih Bang? Jujur, kalau menurut pandangan saya Ya, sendiri, jujur, Li. selama saya hidup Iya. dan ketika saya melihat sekitaran saya, kebanyakan itu masih kurang. Iya. Karena masih banyak orang yang malas melakukan sesuatu, malas untuk memulai, dikarenakan malasnya terlalu besar. Iya, kita tuh terlalu mager, kaum mager. Mau mager. Tapi tidak semuanya seperti itu sih Kak. Nyatanya juga ada sebagian orang yang memang ingin memperbaiki literasi di Kalbar dan juga Indonesia. Dan orang-orang itu seperti kita sekarang ini. Iya. Dan seperti orang-orang yang mengikuti Festival Literasi Indonesia. Itu adalah mereka yang memang ingin membangkitkan tingkat literasi. Oke, nah karena saya juga beranggapan kalau misalnya literasi generasi muda dalam hal literasi ini masih cukup rendah kayak gitu. Nah, menurut Abang gimana? Kalau menurut saya untuk mengembangkan literasinya sendiri adalah dengan hal-hal kayak gini nih, kita ngobrol santai, kita bergaul dengan orang, kita belajar kayak gitu. Itu salah satu hal untuk meningkatkan literasi. Nah, menurut Abang sendiri tuh gimana sih caranya yang paling pas untuk generasi muda? Caranya untuk meningkatkan literasi. Nah, kalau sejauh ini yang saya lakukan, yang pertama itu saya suka menulis, tapi menulis puisi. Nah, jadi ketika saya menulis puisi, tentunya saya menuangkan perasaan saya di situ. Nah, ketika saya sudah selesai menulis puisi, saya akan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Misalnya seperti sosial media, Instagram atau WhatsApp. Nah, di situ saya akan mengunggahnya dengan sebuah musik untuk menarik mata-mata yang ada. Jadi, cara yang saya lakukan sejauh ini agar orang-orang menyukai literasi, ya dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan, seperti itu.
Oke. Memanfaatkan sosial media lah. Memanfaatkan sosial media ya sekarang. Kalau misalnya dulu kan pakai buku, orang udah males bawa buku ya sekarang. Iya, betul banget. Sekarang yang penting HP bisa diakses ya. Nah, karena abang bilang abang tuh suka puisi dan mengunggah, boleh lah bang follow IG nih bang, kasih tahu teman-teman biar bisa nih. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat puisi-puisinya Lea Chandra, teman-teman bisa follow Instagram Lea_Chandra, nggak pakai H. Nggak pakai H. Oke, sip. Oke, nih bang, kalau misalnya kita main game sih bang, karena abang jago puisi nih kan, kayak gitu, duta bahasa lagi. Boleh nggak lihat tantang abang satu kata terus abang bikinin puisi, boleh nggak? Insya Allah. Langsung kayak, aduh, ini nggak ada di briefing. Oke, boleh? Oke, boleh dicoba Kak. Oke, jadi katanya adalah sampan. 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 Ya, kita kasih waktu lah. Ini berapa bait? 1 bait ya lah bang. Boleh sambil minum bang, mungkin bang. Oke, Kayak boleh. aduh, sambil mikir nih, biar fokus bang. Aqua tolong endorse. Oke. Ya. Di dalam sampan kita habiskan waktu bersama. Terukir banyak cerita indah yang sangat terkesan di dada. Terkadang ketika kita pergi, ketika kita menjauh, segalanya menjadi sangat menyentuh dada. Aduh, udah padahal lagi mikir kayak lagi dong gitu. Wow. Nah, sebelumnya tuh Kak, terkait menulis puisi atau Iya. membuat puisi, kita tidak bisa langsung membuat, tapi harus ada moodnya dulu kalau Oke. saya seperti itu. Harus numbuhin mood ya. Nah, Iya. buat teman-teman nih kan suka nih bang, kalau misalnya disuruh bikin puisi, kan karena abang suka puisi nih kan, kita bahas puisi. Biasanya tuh orang-orang, termasuk saya nih, kok bikin puisi, carinya di Google kayak gitu. Sedangkan gimana sih bang sebenarnya harusnya ada yang benar kayak gitu untuk bikin puisi selain numbuhin mood, misalnya harus memandang langit atau apa? Nah, kalau dari saya sendiri Kak, sejauh ini ketika saya ingin membuat puisi, yang paling pertama adalah mood. Oke. Dan yang kedua niat. Karena betah nggak sih kita nulisnya sampai selesai. Oh iya benar. Dan ketiga tuh jangan lupa penguasaan kosakata atau diksinya. Jadi agar puisi kita tetap indah dan menarik di mata, kita harus memilih diksi yang memang tepat, seperti itu. Oke, berarti dengan memilih diksi yang tepat berarti kita harus sering membaca juga. Yup, that's right. Iya, karena selalu yang biasanya kalau misalnya puisi-puisi zaman sekarang tuh yang sering saya lihat adalah puisi dengan kosakata standar. Padahal banyak banget kiasan atau kosakata yang sebenarnya maknanya itu indah banget gitu ya kan? Banget, yup. Contoh bang, yang kosakata yang sebenarnya tuh indah tapi mungkin orang-orang tuh belum banyak tahu. Contohnya misalnya lintang, atau lintang itu bintang. Iya. Iya. Lalu Chandra artinya bulan. Oh my god, baru tahu Chandra tuh bulan. Oke. Lalu Tirta artinya air. Seperti itu. Oh, Lia baru tahu loh. Lia taunya cuma PDAM Tirta Raya. PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubraya, ternyata Tirta artinya air. Ya, that's right. Nah, selain itu Kak, ketika saya membuat puisi, pertama tentunya saya menuliskan kosakata yang memang yang ingin saya masukkan. Misalnya saya tulis, aku tak bisa begini misalnya. Nah, setelah saya ungkapkan semua perasaan, baru saya koreksi lagi dengan diksi-diksi yang memang tepat, seperti itu. Dan dari mana saya bisa mendapatkan mood-mood untuk menulis puisi? Karena sebelumnya saya hobi banget nonton, jadi bukan hanya membaca, saya suka menonton juga. Nah, dari tontonan saya tadi itu saya mendapatkan feel untuk menulis sebuah puisi. Jadi meskipun saya belum pernah mengalami suatu hal, tapi karena film yang saya tonton tadi, saya pun mendapatkan feelingnya gimana. Oke, berarti anaknya visual banget ya. Yups, right. Oke, nih bang, terakhir nih bang, gimana sih strategi abang
selaku duta bahasa Indonesia untuk meningkatkan budaya literasi, dan gimana tentang festival literasi Indonesia yang sekarang? Yaps. Kalau strategi yang bisa dilakukan, yang pertama kita memanfaatkan teknologi karena kita berada di era 4.0 atau eranya teknologi, dimana hampir segala hal yang kita lakukan itu berbasis teknologi, itu first. Dan yang kedua, kita juga harus melakukan pengabdian ke masyarakat, terjun secara langsung karena masih ada orang yang masih awam menggunakan gadget gitu kan Kak. Iya. Seperti itu. Jadi kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan jangan lupa untuk saling menginspirasi dan berbagi motivasi. Seperti itu. Oke, mungkin nih Bang, terakhir Abang mau ngomong apa untuk generasi muda yang mungkin sekarang masih rebahan, nontonin kita sambil rebahan, gimana caranya untuk memberikan kontribusi sedikit, biarpun sedikit, untuk Indonesia? Oke, nah tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab terkait Festival Literasi Iya. Indonesia. Nah kalau tanggapan saya sendiri, suatu kehormatan ya bisa turut berpartisipasi pada festival ini. Apalagi ada Duta Bahasa Indonesia, Bapak Golagong. Oh, Wah, keren banget sih. Menginspirasi sekali Bapak Yaps. Golagong. Nah kalau untuk pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi yang sekarang masih rebahan, untuk teman-teman jangan terus berada di zona nyaman. Ingatlah waktu itu terus berlalu dan kita akan merasakan yang namanya tua. Jadi sebelum kita tua, marilah kita berprestasi, menginspirasi, dan carilah banyak pengalaman agar tidak menyesal di kemudian hari. Itu yang pertama. Dan kedua, jangan pernah takut untuk mencoba, karena jika bukan kalian lalu siapa lagi, dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Wah, terima kasih Bang Chandra. Dan sebenarnya sejujurnya Lia tuh masih penasaran Bang sama kamus yang Abang buat. Oh. Jadi kalau misalnya nanti udah dipublish, bolehlah kali kita ketemu lagi, terus Boleh, kita boleh. bahas banget nih tentang kamus ini ya. Yeah. Oke, gitu. Jadi mungkin segitu dulu bincang kita hari ini. Siap. Nanti kita lanjutkan ketika kamusnya udah dipublish gitu, teman-teman. Oke, terima kasih Abang. Sukses Sama-sama, Kak. terus. Nanti kalau misalnya tahun 2023 mungkin bisa ikut duta-duta yang lain lagi ya. Insya Allah. Masih bisa kan? Masih bisa lah Masih ya. bisa, tapi kemungkinan di tahun 2023 saya punya target yang lain. Karena bertahap kan, seiring perkembangan waktu, pemikiran dan keinginan kita pun bakal berbeda. Ya. Seperti itu. Iya, gitu. Jadi terima kasih Bang Chandra. Sama-sama, Kak. Iya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Saksikan ngobrol santai di Diskominfo Kabupaten Kuburaya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Salam Kuburaya menanjak.